Putaran seri ketiga Kejurnas E-Shark Rock Indonesia tahun 2023 telah digelar. Para pembalap dan 10 tim kembali memanaskan mesin dan bertarung sengit dalam sirkuit Sentul International Karting, Jawa Barat. Perebutan podium Kejurnas meliputi kelas mini rock, junior, senior, shifter 150 dan universitas. Tak ketinggalan dua kelas eksebisi yang ikut dihadirkan pada gelaran saat ini, yaitu kelas entry level dan rookie untuk pemula. Dengan kemampuan dan strategi terbaik, mesin yang mumpuni berperforma tinggi disiapkan untuk bersaing memperebutkan podium juara. Bertarung dengan sengit dan cerdik serta skill yang mumpuni tentunya akan ditampilkan pada gelaran seri 3 kali ini hanya dalam gelaran Indonesia E-Shark Rock 2023. Saya Ade Satyaning Tias selaku penyelenggara E-Shark Cup Indonesia. E-Shark Rock Cup Indonesia ini sudah ada sejak 2016, tapi E-Shark Motorsport ini kita sudah membuat gelaran go-kart itu sudah dari 2013. Pada tahun 2020 pada saat pandemi kita memang sempat tertunda kegiatannya untuk sampai 3-4 bulan, tapi setelah itu bisa selama tahun 2020 kita bisa diteruskan kembali walaupun memang ada pengurangan putaran yang harus kita laksanakan. Tapi justru dari adanya COVID ini kita mendapatkan banyaknya bibit-bibit baru karena pada saat itu mungkin karena tidak ada kegiatan dan kegiatan yang dimana go-kart ini kan sedikit individual ya untuk jadi justru malah bermunculan pembalap-pembalap yang mencoba kegiatan go-kart ini. Untuk persiapan kegiatan ini kita selalu dari E-Shark semenjak tahun 2022 kita sudah mengadakan adanya official practice di mana dilakukan 1 minggu sebelum kegiatan resmi berlangsung. Ini gunanya adalah supaya pembalap-pembalap diberikan kesempatan untuk mencoba engine yang mereka simpan di panitia, di organizer, sehingga pada saat 1 minggu menjelang balap itu mereka masih punya kesempatan lagi untuk mencoba settingan-settingan. Untuk E-Shark Rock Cup Indonesia sendiri kita ada 7 kelas kategori, itu ada untuk kejuaraan nasionalnya itu ada mini, junior, senior, dan shifter 150 dan shifter universitas. Tapi kita juga mempunyai balapan seperti eksebisi itu entry level dan rookie, di mana ini merupakan kelas yang kami buka untuk pemula-pemula untuk mencoba sebelum mungkin mereka masih belum berani berhadapan dengan pembalap-pembalap yang sudah berkecimpung lama. Jadi kami membuka kelas baru entry level dan rookie biar mereka mencoba biar setara dengan sesama pemula. Untuk tim itu sendiri kita di sini kurang lebih ada 10 tim yang akan mengikuti Kejurnas. Kita mau mulai round pertama itu kita mulai Januari kemarin, nanti kita selesai di round 6 bulan September. Khusus untuk kelas junior, kita kelas Kejurnas insya Allah baru mungkin akan diadakan bulan ini, balapan seri ini, karena kemarin selama seri 1, seri 2 kuotanya tidak terpenuhi untuk menjalankan poin. Nah, baru seri ini kita sudah mendapatkan peserta 6, jadi sesuai dengan peraturan go-kart maupun peraturan ini minimal 5 baru kita boleh menjalankan poin. Mudah-mudahan sih harapan kami panitia sampai seri selanjutnya peserta junior terus bertambah sehingga Kejurnas pun tetap ada. Untuk kelas baru untuk tahun 2024 sendiri kita akan terus tetap mengadakan kegiatan ini kalau memang diizinkan. Kategorinya pun tetap akan sama dan harapan kami semoga peserta di setiap kategori terus bertambah. Jadi kita terus ada pembibitan pembalap-pembalap baru karena pastinya seiring dengan usia, seiring dengan kesibukan sekolah atau apa, mungkin yang kelas senior sudah waktunya mulai berkurang, mengurangi aktivitas. Nah, muncullah yang usia-usia muda gitu yang bisa menggantikan kakak-kakaknya atau senior-seniornya.
Apa terlalu dulu? Udah ya? Ngerti ya? Udah bagus. Go-kartnya licin atau sirkuitnya nggak tahu, kurang nggak. Oh gitu. Terus kok bisa maksudnya meleng gitu? Emang nggak fokus. Kekencengan, Kencengan. ngeremnya terlalu ujung. Kalau dia tarikan akhirnya kencang, tarikan awalnya kurang. Jadi setiap tikungan ketinggal. Tadi pagi 574, sekarang 565. Paling fastest Mika Vino Satria. Nama saya Syakil Ricardianto dari tim Cadaf Motorsport. Emang udah aktif di dunia go-kart itu mulai tahun awal 2000-an. Kita mulai berkecimpung di dunia go-kart mulai dari awal-awal, dari zamannya Aries Tiaki, Ananda Mikola, Rio Haryanto sampai detik ini. Kalau untuk tahun ini sama tahun-tahun lalu mungkin ada perbedaan sedikit ya. Kalau tahun lalu kita masih selesai dari pandemi, jadi antusiasnya juga masih baru mulai bangkit. Tahun ini lebih banyak lagi partisipannya, antusiasnya juga beda, apalagi seri Asia, seri Eropa itu udah mulai rame lagi tahun ini. Kalau dari Cadaf Motorsport sendiri, pembalap-pembalap kita ikut juga di Rock Asia. Kemarin kita udah balap di Thailand, di Singapura, bulan depan di Indonesia, dan Agustus di Malaysia. Beberapa pembalap kita juga ikut berpartisipasi juga di kejuaraan Eropa, dan juga rencananya mau ikut kejuaraan untuk di Australia. Kalau dari Cadaf Motorsport sendiri, kita optimis pembalap-pembalap kita di setiap kelasnya bisa lebih maju, bisa lebih bagus hasilnya dari tahun ini. Untuk pembalap sendiri juga bisa mendapatkan experience juga di kejuaraan-kejuaraan maupun lokal di Indonesia atau Asia, lebih bisa meraih cita-citanya lagi lah. Sampai sekarang kita ikut di kelas entry level, mini rock, junior harusnya kita ikut tapi pembalapnya lagi berhalangan. Senior rock kita ada 4 orang sama shifter. Untuk go-kart nasional, harapan saya khususnya industri balap, olahraga balapan ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih besar lagi olahraganya, dan industrinya bisa juga diperkenalkan lagi ke masyarakat tentang olahraga balap ini, yang mungkin baru beberapa segmen aja yang melihat olahraga balap ini. Jenjangnya mulai dari go-kart sampai Formula One, karena go-kart ini adalah, kalau sekolah nih untuk masuk ke Formula One, SD-nya tuh go-kart gitu. Jadi harapan saya pemerintah juga bisa support juga anak muda, anak berbakat ini yang bisa jadi cikal bakal pembalap F1 nantinya gitu.
Dan di kesempatan pagi hari ya, Iya. Udah. Yang penting nama pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Sarwono. Saya sebagai tim prinsipal DSR Racing. DSR Racing itu sebenarnya sudah lama didirikan, sudah dari tahun 2010. Baru aktif itu tahun 2012. Jadi DSR itu artinya Doni Sarwono Racing. Kebetulan nama saya sendiri. Saya dulu juga sebagai pembalap go-kart, pembalap mobil. Sekarang saya fokus di manage dan operate tim balap go-kart. Tujuan tim go-kart ini sebenarnya untuk cari bibit-bibit pembalap baru Indonesia. Tapi dengan mengikuti kejurnas Shark Rock Cup Indonesia ini ada bermacam-macam kelas, jadi tergantung dari umur dan go-kart yang digunakan. Mengikuti beberapa kali latihan dengan kita DSR Racing, biasanya kita ada program khusus. Setiap pembalap itu saya treat mempunyai program yang berbeda-beda karena kebutuhannya berbeda-beda. Contoh di kelas 60cc itu ada namanya entry level, itu biasanya anak umur 7-13 tahun. Di situ benar-benar orang belajar mengenai
balap dari start sampai finish, cara menyusul, cara defensif, cara mengatur emosional, ya kan, tire management, kapan mesti nge-push, kapan mesti nahan, itu di entry level itulah banyak belajar. Biasanya pembalap mini rock ya, dari entry level itu ya dari umur 7 sampai 8 tahun itu, biasanya nanti di kelas setelah dia naik di go-kart yang lebih besar, junior 13 tahun sampai ke atas, itu biasanya lebih gampang. Contoh di sini ada Evander, terus ada Davian, dia sudah masuk tahun kedua di kelas yang mini rock. Jadi nanti tahun depan karena dia udah mau umur 13 tahun, di juniornya harusnya dia sudah lebih paham karena udah mengalami 2 tahun di kelas lebih rendah, lebih kecil lah. Nah, tapi di junior itu perbedaannya sangat jauh, dari 60 cc naik jadi 125. Yang namanya physical training itu modal utama sebagai pembalap, dan dia benar-benar latihan fisik dalam 3 kali dalam seminggu, itu biasanya dia bisa perform very well. Tapi kalau fisiknya dia sangat kurang latihan, ya automatically kasih di lapangan juga enggak. Jadi makanya saya sering cerewet pada orang tuanya atau kepada pembalapnya untuk latihan fisik seminggu 3 kali. Karena kalau nggak latihan fisik, percuma juga mau pakai go-kart sekenceng apa juga nggak akan bisa bagus. Dengan pembalap-pembalap yang sekarang, saya ada 6 pembalap, ada di 3-4 kelas. Harapan saya selalu adalah prosesnya itu harus benar. Dari 1 sampai 10 yang kita targetkan, dari 1-10 itu harus diikuti. 1 atau 2 step dia tidak diikuti, ya automatically yang atasnya atau yang bawahnya nggak akan terjadi. Nggak akan complete story. Kadang-kadang, terutama di kelas mini ini, itu mungkin karena fokusnya masih kurang, jadi suka terabaikan, sehingga di lapangan mengharapkan kenceng, sementara itu semua prosesnya tidak diikutin. Jadi lebih banyak effortnya saya itu kalau di kelas yang mini ini lebih ke mindset si pembalap, ke mental. Kalau dia sudah bisa menangani mental dan mindsetnya, itu baru dia bisa perform di top 5. Fisik, mental, setelah itu dia baru bisa. Baru kita ngomongin soal teknis, cara balap, cara menyusul. Sekarang kita ada 6 pembalapnya, ada Evander, ada Davian, itu di kelas mini rock, ada pembalap baru, pendatang baru, Armael Audang, dia baru masuk di kelas entry level. Terus ada yang baru juga, junior, namanya Ezra Sofyan Ali. Terus ada di senior, pembalap lama ini semua, Davino Satria sama Auriol Ibrahim. Mereka yang sangat mempunyai experience. Jadi DSR Racing ini ya hampir di semua kelas kita ada. Nah, itu biasanya nanti ngebantu untuk mendapatkan poin untuk tim balap kita. Di round 3 ini alhamdulillah kita ada podium 1, Armael di kelas entry level. Terus di kelas senior ada urutan 4 dan 5. Ya, di mini rock masih perlu luck, masih perlu kerja keras lagi. Jadi tadi banyak accident, harusnya masuk 4 ke 5 karena bumpernya copot. Jadi kalau bumpernya lepas itu ada peraturan kena 5 detik. Jadi sehingga nggak masuk podium, masuk di luar podium. Round 4, which is itu Rock Cup Asia, pembalap-pembalap luar negeri, terutama dari Asia, dari Singapura, Malaysia, Thailand, mungkin India, kadang-kadang Cina juga ikut, Brunei. Nah, itu biasanya suka ada datang. Nah, disinilah pembalap kita diuji. Jadi dari sekarang mungkin 2 bulan bisa preparation untuk round 4, mudah-mudahan terutama yang di kelas mini rock ini yang lumayan tough, lumayan ketat, mesti banyak ekstra latihan, belajar strategi lagi, terutama tire management, karena tire management ini sangat krusial. Ya, itu aja sih target saya dari DSR Racing. Mudah-mudahan di round 4 kita bisa lebih baik lagi. Oke? Bukan nggak, Mas? Bukan miring nggak? Oh, Agak miring ya? mau belok kanan dulu. Waduh! Baik kok. Ganti. Cobain lagi. Cobain tapi harus push ya. Go-Cup-nya daripada Natim, Zibran dan juga Rapat Ibo. Tadi biasanya kita lihat di kelas entry level, tapi kali ini di kelas senior rock. Di kelas senior.
masih bersama Topi dan Reza Nabel Selamat. Saya Widya Astama dari Onotech Racing. Kita base camp di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dari tim kita 2 orang, satu Evander Haryono umur 11 tahun, satu lagi Davian Widya Astama juga dua-duanya 11. 2 ini kita bernaung di tim DSR Racing, Pak Doni Sarwono, dan Onotech itu juga tim juga milik Bapak Haryono. Salah satu kenapa anak-anak itu ikut go-kart ya memperkenalkan otomotif ke mereka. Lebih penting dari itu sosialisasi yang biar mereka bergaul, bukan lingkungan yang kecil. Jadi satu Indonesia nih ada yang ikut dari Riau, dari Sulawesi tadi ada. Biar mereka juga temannya makin banyak, tidak emosian, pokoknya bisa jaga diri lah. Kita mikirnya dari pertamanan dan pembawaannya jadi semua itu bisa menjadi baik. Dan untuk balapan go-kart ya kompetisi itu ada menang, ada kalah. Tapi selalu dipersiapkan semaksimal mungkin, perfect semuanya. Baik go-kart, tim, dan pembalapnya sendiri juga. Karena dia harus menjaga stamina olahraga. Dan itu mungkin ada beberapa yang di tempat gym, ada yang di sasana tinju, ada yang di kickboxing, macam-macam. Di DSR itu sekarang ini kita ada 2 pembalap entry level, 1 Air Mile, 2 Jaden. Terus di Mini Rock ada Evander, ada Davian, ada Nathan. Di junior kita ada Ezra, di senior ada Davino dan Auriol. Terakhir kemarin itu seri 2, Evan sama Davian itu dapat podium. Terus Davino dapat di kelas senior. Dan tim kita juara kemarin posisi 3. Nah sekarang ini entry level, insya Allah alhamdulillah Air Mile ke 1. Nah di Mini Rock the best tadi pagi Davian di 4, Evan di 6 atau 7. Tapi ada kejadian yang Davian sama temennya yang di kelas lain, tim lain, akhirnya Davian mundur ke 12. Di final B, Mini Rocknya Evan start di 9, Davian start di 12. Dan finish alhamdulillah Davian di 7, Evan di 10 atau 9 ya. Seniornya kebetulan bagus juga, Davino final posisi 3 atau 4 ya lupa saya juga. Spesial juga untuk Auriol tuh dari 13 bisa ke 7 ya tadi pagi. Final B Davino ke 5, Auriol ke 6 akhirnya. Nah tim kita belum tahu nih hari ini gimana. Kalau di go-kart ini kan kendaraan roda 4 yang tidak beratap. Cuaca itu sangat mempengaruhi mood anak. Mau yang paling kecil, entry level, Mini Rock maupun yang senior. Begitu mereka kena panas, moodnya berubah tuh. Jadi kayaknya go-kartnya begini begitu. Padahal sebenarnya stamina dia yang menurun. Bukan kita tidak percaya dengan anak-anak itu. Cuma kita dengarkan, kita cek. Tapi kita ngecek juga dengan data log yang ada di go-kart. Nah itu kan bisa kita lihat, oh kesalahannya di mana. Karena tidak bisa menyalahkan anak atau tidak bisa menyalahkan go-kartnya. Balapan yang paling bermasalah. Wah si ini begitu, si ini begitu, gua begini, gua begitu. Begitu moodnya berubah gitu. Misalnya anaknya ngambek, anaknya nangis ya. Pelan-pelan paling kita cari obrolan yang ke arah lain untuk melupakan itu. Biasanya juga nggak 5 menit sih, insya Allah kembali lagi, ketawa lagi gitu. Cuma ya inilah beratnya sama mereka ngasih tahu ini bukan kecurangan, mereka disundul, mereka dipepet sampai dibuang istilahnya kalau di sini. Itu bukan kecurangan, bukan kejahatan, tapi itu sesuatu kecerdikan, kepinteran. Semuanya dinamika, namanya balapan yaitu kejam-kejaman, beringas-beringasan untuk mencapai yang terdepan. Karena start bareng-bareng bisa juara terus, staminanya bisa bagus terus, semua pasti nyarinya juara ya. Cuma dibalik itu juga balapan finish selesai aman, semua selamat, itu juga sudah prestasi. Kalau target sekarang ini kan anak-anak ini dari Onotech ini kan 2 pembalapnya dari kelas entry level, kelas terbawah, naik sekarang ke kelas Mini Rock. Baru balapan ketiga. Jadi pengalaman masih minim, tapi alhamdulillah udah sangat luar biasa lah. Bisa mencapai waktu di rombongan di depan. Semoga anak-anak ini bisa fight di rombongan 5 besar itu.
yang pertama para juga Kenzi Sudia dari Sebut Iran. Abadikan terlebih dahulu, angkat tinggi-tinggi trofinya. Untuk senior rock final B kami dua. Baik, saya ucapkan selamat untuk juara mini rock final B. Dari tim Sadap Motorsport. Ketiga Sadap Motorsport, keduanya DSR. Dan pertamanya dari tim Hardi Dharma Motorsport. Baik, peraih terbaik ketiga, tim champion dari Sadap Motorsport. Terbaik kedua tim champion DSR Racing. Dan terbaik pertama dari tim Hardi. Dari persilakan untuk dilambarikan terlebih dahulu. Oke, kita akhiri dulu. Wih, kayak kita kayak National Geographic Channel.